Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Tri Permana sebagai asisten agraria pada Divisi Hukum PT Perkebunan Nusantara 1. Izinkan saya dalam hal ini menjelaskan beberapa hal terkait kepemimpinan. Sebagaimana yang kita ketahui, PT Perkebunan Nusantara Group telah melakukan transformasi, yaitu mengintegrasikan perusahaan menjadi 3 subholding, yaitu PT PN 1, PT PN 4, dan PT Sinergi Gula Nusantara. Dalam suatu perubahan atau transformasi, adanya peran penting sebuah pemimpin, dikarenakan organisasi perlu adanya pemimpin, dan pemimpin itu berada di sebuah organisasi tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa 2/3 dari upaya transformasi skala besar telah menuai kegagalan. Yang harus dimengerti saat ini adalah apa yang dapat dilakukan oleh para pemimpin untuk secara substansial meningkatkan kemungkinan bahwa perusahaan mereka tidak akan termasuk dalam 2/3 kegagalan tersebut. Kunci sukses sebuah perubahan adalah terletak pada berfungsinya kepemimpinan, karena pemimpin adalah agen perubahan. Kenyataannya, tidak semua pemimpin yang menyukai perubahan, bahkan banyak pemimpin yang ingin mengekalkan posisinya dengan tidak bersedia merespon perubahan internal dan eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu pemahaman yang dimulai dari mindset tentang perubahan hingga fungsi kepemimpinan setiap tahap perubahan organisasi. Keberhasilan seorang change leader adalah bukan berasal dari kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar ia dapat mempengaruhi. Sementara, untuk menjadi teladan, maka leader harus berintegritas, berpikir solusi, menginspirasi, dan kompeten. Good leader is a good follower. Terdapat 4 metode menuju keberhasilan yang dapat dilakukan oleh para change leader, yaitu yang pertama, mengenali tekanan yang melekat. Yang kedua, mengendalikan semua orang untuk tetap bertanggung jawab. Yang ketiga, orientasi pada kemampuan baru berorganisasi. Yang keempat, terus belajar dan mengembangkan diri. Kesuksesan seorang leader juga harus didukung oleh mindset yang sukses. Ada 3 hal yang harus dimiliki seorang untuk sukses. Yang pertama, orang bisa sukses jika mempunyai knowledge. Yang kedua, orang sukses harus memiliki skill dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah sikap atau attitude. Pemimpin sebagai coach adalah gaya kepemimpinan yang mendorong pemimpin lebih berempati kepada setiap bawahannya, yaitu dengan cara berkomunikasi yang lebih banyak mendengar secara aktif serta bertanya untuk menggali lebih banyak serta memberikan umpan balik yang positif, yang konstruktif dalam rangka menggali pencapaian potensi diri. Lalu, kepemimpinan harus memiliki networking. Networking dapat dikatakan sebagai suatu proses perluasan jaringan pergaulan yang dapat memberi dukungan, umpan balik, pandangan, sumber daya, dan informasi. Pemimpin harus mengutamakan networking, karena networking sangat membantu ketika menghadapi tantangan dalam pengembangan karirnya. Ada 3 bentuk networking, yaitu networking operasional, yang kedua networking personal atau pribadi, yang ketiga networking strategis. Banyak ditemukan bahwa manajer memiliki pendekatan dan prioritas yang berbeda dalam mengembangkan networking operasional dan personal. Namun, kebanyakan dari mereka kurang mengoptimalkan pengembangan networking yang strategis, yaitu membuka mata tentang arah bisnis yang baru dan keperluan stakeholder. Membangun suatu jaringan kepemimpinan memang memerlukan waktu, namun tidak membutuhkan keahlian khusus. Tidak juga memerlukan bakat, hanya kemauan, karena kemauan jauh lebih menentukan tercapainya suatu jaringan yang luas. Pemimpin perlu belajar untuk membangun jaringan strategis dan menggunakannya dengan melintasi batas-batas organisasi dan fungsional, serta mengkaitkan satu sama lain agar terhubung secara inovatif. Pemimpin harus selalu membangun suatu jaringan baru sebagai landasan dan pengembangan kepribadian mereka. Pemimpin juga harus mengakui bahwa network adalah salah satu unsur penting yang diperlukan untuk tugas-tugas baru mereka, dan pemimpin harus bersabar untuk melihat manfaat dari jaringan tersebut.
Dan yang terakhir, pemimpin harus memiliki keterampilan. Keterampilan yang dibutuhkan setiap pemimpin untuk menjadi sukses adalah komunikasi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, adaptasi. Keempat, membangun hubungan. Kelima, berorientasi pada tujuan. Dan perbaikan berkelanjutan. Demikian saya sampaikan hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.